Selamat datang di channel Literatus. Inilah pernyataan-pernyataan kontroversi Edi Darmawan, ayah Mirna, dalam kasus kopi sianida. Pertama, mengatakan Jessica terpaksa diserahkan ke jalur hukum karena tidak mengaku membunuh Mirna, anaknya. Dia ngaku, kenapa dia bunuh anak saya, itu aja. Kan berkali-kali saya ngomong itu. Kalau dicermati, pernyataan Edi sebenarnya sangat aneh, karena ia seolah-olah sudah sedari awal tahu bahwa Jessica lah yang membunuh Mirna dengan menggunakan racun sianida. Padahal, butuh proses persidangan yang lama untuk kemudian membuktikan Jessica bersalah. Yang walaupun, rangkaian proses sidang Jessica diselimuti kejanggalan-kejanggalan. Bahkan, sedotan yang digunakan Mirna sebagai bukti langsung yang utama, dinyatakan hilang oleh penyidik. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Kedua, memiliki botol untuk menyimpan racun sianida. Kayak gini nih tuh ada tutupnya tuh. Pengakuan Edi Darmawan terkait memiliki botol untuk menyimpan sianida sangatlah kontroversi. Bagaimana tidak, sejak proses penyidikan sampai pada tahap persidangan di pengadilan, jangankan botol tempat menyimpan sianida, asal-muasal sianida pun hingga kini masih menjadi misteri. Pengakuan Edi tentang botol sianida tentu saja kemudian melahirkan kecurigaan publik mengenai aroma rekayasa dalam kasus kopi sianida. Ketiga, menolak dengan keras otopsi ulang pada jenazah Mirna. Otopsi ulang, Om kan bilang bangkitin aja mayat Mirna, gue bilang lewatin mayat gue dulu. Ketika pihak Jessica menghadirkan saksi ahli patologi, ayah Mirna langsung berang. Ia dengan penuh emosi menolak mentah-mentah otopsi ulang pada almarhumah anaknya. Padahal, sejak kematian Mirna, tidak ada upaya otopsi dari pihak penyidik yang diketuai Kris Hamurti. Penolakan otopsi tersebut tentu saja sangat mencurigakan. Edi sepertinya sedang melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Keempat, memiliki rekening koran Rangga, salah satu pegawai Oliver. Ini rekening Rangga nih 2 bulan. Desember sampai Januari, sampai itu orang datang. Sebagaimana diketahui, Rangga sempat menjadi perbincangan publik lantaran diduga menerima suap sebanyak 140 juta. Edi Darmawan kemudian mendadak menjadi kuasa hukum Rangga. Ia dengan bangganya menunjukkan rekening koran Rangga, yang meskipun kita tidak pernah tahu apakah itu benar-benar rekening Rangga. Selain itu, kita juga perlu bertanya, kuasa apa yang membuat Edi dapat mengambil rekening koran orang lain? Apakah Edi juga penyidik? Rasa-rasanya, Edi memang bagian dari Polri. Kelima, membawa-bawa nama Kapolri Tito Karnavian. Nah, Kapolri kan dari awal udah bilang, ini bakalan perang intelektual nih lo. Sidang lo nih nggak gampang. Pada waktu memberikan keterangan terkait kasus kopi sianida, ayah Mirna seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya mendatangkan kecurigaan publik. Lihat saja ketika kasus sedang berjalan di pengadilan, Edi Darmawan mengaku bahwa ia telah diberitahu oleh Kapolri Tito Karnavian bahwa kasus Jessica akan berlangsung lama karena terjadi perang pendapat. Padahal, kalau kita bandingkan dengan kasus Sambo, dapat kita lihat bahwa orang tua Brigadir J sama sekali tidak pernah memberikan komentar tentang masalah teknis hukum, terutama di pengadilan. Orang tua Brigadir J benar-benar hanya berkomentar tentang kedukaan dan kehilangan mereka, sekaligus mengutuk tindakan keji Sambo. Sementara itu, ayah Mirna tidak pernah sekalipun berkomentar tentang kedukaan dan kehilangan yang ada. Dia sedari awal menggiring opini publik untuk meyakinkan bahwa Jessica lah yang membunuh Mirna.